Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Mbak Tia. Selamat pagi Mbak Wiwit. Gimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa, puji Tuhan. Kita harus semuanya dalam keadaan pandemi kita tetap sehat, tetap bisa beraktivitas seperti biasanya ya. Iya. Kita berjumpa lagi dalam sekolah minggu pada pagi hari ini. Iya, ini untuk yang kedua kali ya Mbak Tia. Oh iya, ini di adalah minggu awal kedua di tahun awal tahun bulan 2021. Januari 2021. Wah, Iya. masih semangat tahun baru ya pasti Iya, ya. betul. Masih semangat. Walaupun kita masih daring ya. Iya, masih masih Iya. belajar di rumah, Iya. masih Online. belum bisa ketemu teman-teman, pasti Iya. kangen sekali sama teman-temannya yang di sekolah ya. Aduh, semuanya juga merasakan hal yang sama ya Mbak Iya. Wiwit ya. Nah, tapi kita akan tetap semangat. Iya, Mbak harus. Tia, sebelum kita mulai sekolah minggu pada pagi hari ini, adik-adik kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pertemukan kami kembali di awal tahun 2021 ini. Kami akan bersekolah minggu Tuhan, dan kami tetap mohon penyertaan-Mu, bimbingan-Mu, dan Engkau senantiasa melindungi kami. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan Yesus sertai kami sepanjang acara sekolah minggu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Setelah berdoa kita akan memuji Tuhan ya Mbak Tia. Iya, memuji Tuhan di pagi hari yang cerah ini Mbak. Iya. Wah, mataharinya bersinar sangat Oke, cerah iya. sekali ya. Nah, kita akan pujikan Dari terbit matahari Dari kita harus terbit semangat matahari. pagi-pagi, nggak Oke. boleh lemas, nggak boleh loyo. Oke, mari kita pujikan dari terbit matahari. Adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyikan dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita sudah pujikan nama Tuhan. Sekarang kita akan ucapkan hukum kasih bersama-sama ya adik-adik ya. Nah, dengan genaan tentunya. Oke. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini harus dilakukan. Oh iya, harus sekali dilakukan boleh ya. dihafalkan. Tidak boleh dihafalkan, Nah, harus dilakukan harus ya. dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu Betul adalah sekali. perintah Tuhan Yesus kepada Iya. kita anak-anaknya. Oke Mbak Tia, kita sekarang akan firman ya. Iya, sebentar kita lagi. mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita Tapi- akan pujikan nama Tuhan lagi ya. Iya, kita mau menaikkan satu pujian lagi. Baca kitab suci. Iya, kita kan Oke. kalau mendengar firman Tuhan kita baca kitab suci dulu. Iya. Iya. ha-ha. Oke. Kita mau baca kitab suci dan berdoa. Ya, oke. Kita mau menaikkan pujian. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu.
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, kita sekarang mau mendengar firman Tuhan. Tapi adik-adik duduk dulu. Ya, semuanya duduk Semuanya dulu. Duduk yang manis, duduk diam. Kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Berdoa dulu ya Mbak Tia. Ya, sebelum itu kita mau berdoa dulu. Kita mau berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, di pagi yang cerah ini kembali kami boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Jagai kami Tuhan Yesus, Tuhan yang buka mata hati kami dan telinga kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Mbak, Iya. ada sesuatu. Oh ya, apa itu Mbak Tia? Kita mau melihat sesuatu dulu. Iya. Jadi nanti adik-adik di rumah bisa menebak kira-kira hari ini firmannya tentang apa ya. Oh gitu, kita mau menonton ya? Ya, kita mau menonton sesuatu dulu. Oke. Enggak lama-lama, tapi kita nanti ada clue untuk adik-adik bisa tahu kira-kira firman hari ini itu tentang apa. Oke, kita saksikan dulu ya. Stories of the Bible. God speaks to Samuel. This is Samuel. Samuel was the son of Hannah. Hey, Samuel. Hannah prayed for God to give her a son, and God did. So Hannah gave Samuel back to God, See you, Samuel. Bye, Mom. and Samuel grew up in the temple serving under Eli, the priest. Hi, Eli. As Samuel grew up, he learned how to serve God from Eli. Samuel lived in the house of God, but he did not know God or what God's voice sounded like. In those days, messages from God were rare. But one night after Eli had gone to bed, Samuel was sleeping in the tabernacle when suddenly God called out, "Samuel!" Samuel got up and ran to Eli and said, "Did you call me?" Mommy? Eli said, "I didn't call you. Go back to bed." So Samuel did. Then God called out again, "Samuel!" And again Samuel got up and ran to Eli asking, "Did you call me?" Mommy? Eli said, "I didn't call you. Go back to bed." So Samuel did. God called Samuel for a third time, "Samuel!" And Samuel went to Eli yet again. After 3 times, Eli realized that God was trying to speak to Samuel. So Eli taught Samuel to say, "Speak, Lord, your servant is listening." Okay. Samuel went back to bed, and God came and called as before, "Samuel, Samuel!" And Samuel said, "Speak, your servant is listening." God told him many things about what would happen to Israel. As Samuel grew up, God was with him, and everything God spoke through Samuel came true. Samuel was seen as a great prophet of God because he could hear the voice of God, and he listened when God spoke to him. Nah, itu tadi. Oh, iya. Kira-kira iya, tentang iya. apa ya tadi ya? Siapa yang tahu itu tentang apa ya? Siapa tadi itu ya di video itu siapa? Aku kayaknya tahu deh Mbak Tia. Siapa? Kenal nggak Mbak Wiwi? Kenal. nggak? Kenal itu ceritanya itu sering banget saya dengarkan Iya, itu. aku juga sering dengar ceritanya. Ini ya, kalau tidak salah itu Samuel ya? Iya, betul sekali. Iya. Samuel itu diambilkan dari kitab 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Nanti adik-adik bisa dibuka Alkitabnya. PR-nya itu Iya, dibaca di rumah. dibaca di rumah. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Ingat itu. 10 ayat, tidak panjang-panjang banget ya, jadi harus iya. dibaca. Itu tentang Samuel. Oh, Ya, iya, tentang iya. Samuel. Samuel itu siapa sih? Samuel itu siapa ya Mbak Tia? Nah, Samuel itu adalah anaknya Elkana dan Hana. Oh
iya. Jadi dulu itu Elkanah dan Hana itu memohon sama Tuhan untuk diberikan anak. Nah, Mbak Wi pernah nggak kalau berdoa sama Tuhan minta sesuatu dengan sungguh-sungguh banget, kemudian Tuhan jawab doanya? Sering Wah, sekali Mbak Tia. Iya. Tuhan jadi itu kalau baik. Tuhan itu sangat baik. Kalau kita meminta sesuatu, kita menginginkan sesuatu, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita memohon sama Tuhan dengan tulus, Tuhan pasti akan berikan. Begitu juga yang terjadi dengan Elkanah dan Hana. Jadi mereka berdoa minta anak, kemudian diberikan seorang anak Samuel ini laki-laki. tadi. Iya, Oh, iya, seorang iya. anak laki-laki ini Hmm. diberi nama Samuel. Kemudian karena itu pemberian Tuhan, maka Elkanah dan Hana juga mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Oh iya. Ya, jadi Samuel ini nantinya akan diberikan di Bait Allah untuk membantu Imam Eli. Oh gitu ya. Begitu Ingat lagi ceritanya. Ingat lagi. Kemudian saat itu waktu Samuel tidur, dia mendengar suara. Oh ya, dipanggil-panggil. Iya, gitu ya? dipanggil-panggil. Iya. Terus dia bangun. Karena dia di situ bersama Imam Eli, dia taunya yang manggil Imam Eli ya. Iya, kemudian dia tanya, dia datang, kenapa? Ada apa Imam Eli? Kemudian, enggak, aku enggak manggil. Kamu tidur lagi aja gitu ya. Oh, Tidur gitu lagi. ya. Kemudian Samuel tidur lagi. Kemudian itu terjadi sampai 3 kali. Dia dengar suara lagi, kemudian dia tanya, ada apa? Kenapa memanggil aku? Kemudian Imam Ali tahu, oh itu ternyata Itu pasti Tuhan. Suara Tuhan yang itu. memanggil, suara Tuhan. Kemudian dia menjawab, jika dia memanggilmu, engkau harus berkata, berbicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Jadi di situ Samuel tahu kalau Tuhan Allah yang memanggil Samuel. Kemudian saat itu dia merespon Tuhan, kemudian dia Tuhan bisa berbicara kepada Samuel. Nah, di sini Samuel itu menjadi seorang yang taat. Saat dia dipanggil, dia taat sama Tuhan. Saat Tuhan, dia mendengarkan. Saat Tuhan berfirman apa pada Samuel, Samuel juga mendengarkan dalam kehidupannya, dia menerapkan dalam kehidupannya. Kemudian dia dikenal banyak orang sehingga dia bisa menjadi nabi Tuhan setelah itu. Oh, berarti Samuel itu anak yang patuh dan penurut ya Mbak Tia? Betul sekali, Oh, anak iya, yang iya, patuh iya. dan penurut. Betul. Anak yang tidak pernah berkata tidak tentang sesuatu yang disuruh kepadanya. Oh iya, tidak Gitu. membantah ya? Tidak membantah, betul Oh, sekali. nah sekarang ini berarti adik-adik ini harus mencontoh sikapnya Samuel Betul ini. sekali, betul sekali. Ayo, siapa yang di sini yang sudah jadi anak yang patuh sama orang tuanya? Patuh terus ya? Yang patuh terus, yang nggak pernah bilang enggak. Tidak mau. Misalnya minta tolong ambilkan apa, nanti dulu mah, atau enggak apa gitu. Pernah nggak Mbak Wi? Kalau saya pernah nih. Saya juga pernah. Oh iya, berarti itu salah Iya, ya? berarti salah ya. Oh, Kita iya, nggak iya. boleh seperti itu. Apalagi dengan orang tua kita. Oke. Iya. Jadi karena apa? Orang tua kita adalah wakil Allah di dunia ini. Oh, Jadi iya, kita iya, harus iya. patuh Betul, sama betul. orang tua. Nah, dengar itu adik-adik Iya. pesannya. Mama papa bilang apa, menyuruh apa, kita harus patuh. Karena Oke, itu juga iya, untuk kebaikan kita. Wah, berarti Iya. mulai hari ini saya berjanji deh. Saya mau patuh apa yang diperintahkan Tuhan dan orang tua saya kepada saya. Tuh, saya juga. Pokoknya iya. kita sama-sama belajar karena memang kepatuhan itu tidak langsung aku harus patuh 1 jam. Tidak bisa begitu. Berarti Kita harus latihan belajar ya? terus menerus. Latihan. Iya, Latihan dari latihan sekarang berarti ya terus. Mbak Tia ya? Betul, latihan dari Oke, sekarang. iya. Yang kemarin-kemarin patuhnya masih setengah-setengah. Coba sekarang semuanya setiap hari patuh. Oh, mumpung adik-adik masih kecil juga Iya. latihan dari kecil ya? Latihan dari kecil. Oke, iya. Tidak boleh menolak, berkata tidak, karena yang dilakukan orang tua kepada kita itu hal yang Pasti baik. baik. Iya, Tidak iya, mungkin iya. orang tua memberikan hal yang buruk kepada anak-anaknya. Betul Mbak Tia, betul. Gitu. Ya, sekarang karena ini tentang menjadi anak yang penurut, menjadi anak yang patut, gimana kalau kita kasih challenge buat adik-adik semuanya? Oke, ada challenge nih buat Ada challenge nih. adik-adik. Challenge-nya apa nih? Selama satu hari apa? Satu hari sebentar sekali, 1 hari. Nah, terus Gimana kalau 1 minggu? oke adik-adik, satu Satu minggu. minggu. Challenge dari Mbak Tia selama 1 minggu. 1 minggu. Apa ini Mbak? Challenge-nya harus nurut, patuh sama orang tua, apapun yang disuruh mama papa harus dipatuhi, harus ditaati
saat itu juga, nggak boleh nanti, nggak boleh nanti dulu, nggak boleh aku mainan dulu, nggak boleh pokoknya nggak boleh banyak alasan. 5 menit lagi nggak Iya, boleh ya? nggak boleh banyak alasan. Oke, Kalau misalnya iya. mama menyuruh belajar, harus segera belajar. Menyuruh mandi, Menyuruh ayo mandi. Langsung mandi. Ya, siapa Oke, ya? langsung ambil Pas- handuk gitu. iya, Oke, langsung. iya. Oke mandi, suruh makan, langsung makan. Terus Gitu. nanti challenge-nya ini minggu depan akan ditanyakan lagi sama yang mengajar sekolah minggu berikutnya loh adik-adik. Betul. Besok Nah, minggu depan akan dicek oke, siapa oke. yang bisa berhasil challenge kepatuhan ini. ya, Mbak. memenangi challenge ini. Oke. Betul. Oke. Adik-adik sudah dengar toh challenge-nya tadi kan? Menantang enggak? Menantang pasti. Menantang. Ini Cuma seminggu adik-adik. Kayaknya gampang ya, Mbak. Kayaknya cuma nurut, Tapi semua juga bisa, tapi kalau kalau dipikir-pikir dipikir-pikir, itu susah-susah susah gampang. gampang, betul sekali. Iya. Nah, tapi harus kita lakukan seperti yang Samuel lakukan di cerita Betul. di Alkitab ini. Gitu ya adik-adik, kita harus jadi anak yang penurut. Dan patuh sama orang tua, terutama Iya. sama orang tua. Oke, ya. Sekarang kan kita udah mendengarkan firman nih Mbak Tia. Ya. Nah, apa yang kita lakukan ini? Persembahan dulu. Ya, kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita Oke. sudah diberkati Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita juga akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan Oke. mempersembahkan persembahan pada Tuhan. Ya, kita akan pujikan aku Aku diberkati. Iya, Oke, karena kita iya. diberkati setiap hari, Iya. Mbak. Persembahannya boleh disiapkan dulu, kita yang persembahan bersama-sama. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Sekali lagi ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Wah, luar biasa ya, semuanya kita diberkati Iya. Tuhan setiap hari loh. Nah, sekarang kita akan doa dulu ya Mbak Tia ya. Iya, kita mau berdoa dulu untuk persembahan. Dan juga untuk firman. Iya, dan Kali kita juga ini akan doa Bapa kami juga. Ini saya yang berdoa ya Mbak Tia ya. Iya, nanti Ya. kita akan tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Iya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau berikan kepada kami cerita tentang Samuel, di mana dia menjadi seorang anak yang penurut, dan itulah yang Engkau kehendaki atas kami semua pada hari ini. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk menjadi seperti Samuel, untuk menjadi anak yang taat dan patuh kepadamu. Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami juga mempersembahkan sedikit dari berkat yang Engkau berikan kepada kami, mari Tuhan tolong sucikan berkat ini Tuhan, sehingga bisa dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu di bumi ini. Dan Tuhan Yesus, kami juga Engkau ajarkan untuk berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan tutup acara sekolah minggu pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita berdiri dulu yuk.
Kita semua bangkit berdiri. Kita akan pujikan Kidung Jemaat 280 ya adik-adik ya. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Ya, kita berdoa untuk berakhirnya acara sekolah minggu pada pagi hari ini, Mbak Tia. Oke. Mbak Tia yang tutup dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Tutup mata dan lipat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar sosok seperti Samuel yang penurut Tuhan. Ajari kami agar kami boleh menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang boleh menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Oke Ya. adik-adik. Oke Mbak Tia. Oke, kita Kita sudah sampai di penghujung acara. Ya. Nah, kita akan berjumpa lagi di sekolah minggu yang akan datang. Dadah Dadah. adik-adik. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu.